Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan materi berbicara dan menyimak dengan dosen pengampu Ibu Maguna Eli Astuti MPD. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya Muhammad Abizar dengan nomor NPM 2020 21500 199. Yang kedua ada Adelia Nuraini dengan nomor NPM 2020 21500 259. Dan yang ketiga ada Brilian Alfiansyah dengan nomor NPM 2020 21500 221. Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang cukup penting untuk dikuasai. Berbicara adalah kemampuan seseorang dalam mengungkapkan atau mengekspresikan ide dan pikiran yang ada dalam diri yang melibatkan orang lain dalam menyampaikan informasi dengan menggunakan kata-kata. Berbicara adalah sarana untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pendengar atau penyimak. Berbicara dan menyimak adalah proses individu berkomunikasi. Dalam hal ini, berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Kegiatan ini apabila berpadu dalam komunikasi, dapat menjadi seperti bercakap-cakap, berdiskusi, bertelepon, dan sebagainya. Lalu, apa saja sih bentuk-bentuk berbicara? Bentuk-bentuk berbicara terbagi menjadi dua, yaitu monologika dan dialogika. Monologika merupakan suatu ilmu tentang seni berbicara dengan bermonolog, di mana hanya ada seseorang yang dapat berbicara. Bentuk dari monologika yang sangat penting adalah proses dalam menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain di depan umum. Sebagai contoh, berpidato dan berkhutbah. Yang kedua yaitu dialogika. Dialogika merupakan suatu ilmu tentang seni berbicara dengan cara berdialog, di mana dua orang atau lebih mengambil atau berbicara dalam suatu proses pembicaraan. Bentuk dialogika yang sangat penting ialah berdiskusi, berunding, bertanya jawab, berdebat, dan percakapan. Pada dasarnya, keterampilan berbicara mencakup 4 segi, yaitu yang pertama, keterampilan menyimak, yang kedua, keterampilan berbicara, yang ketiga, keterampilan membaca, dan yang keempat, keterampilan menulis. Setiap keterampilan itu erat sekali hubungannya dengan keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam. Berikut beberapa kemampuan berbicara dengan keterampilan lainnya. Yang pertama yaitu hubungan berbicara dengan menyimak. Dipandang dari segi bahasa, menyimak dan berbicara dikategorikan sebagai keterampilan berbahasa lisan. Dari segi komunikasi, menyimak dan berbicara diklasifikasikan sebagai komunikasi lisan. Melalui berbicara, orang menyampaikan informasi melalui ujaran kepada orang lain. Melalui menyimak, orang menerima informasi dari orang lain. Kegiatan berbicara selalu diikuti kegiatan menyimak, atau kegiatan menyimak pasti ada di dalam kegiatan berbicara. Dua-duanya fungsional bagi komunikasi, dua-duanya tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, hubungan berbicara dengan membaca. Membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat resesif, sedangkan berbicara merupakan kegiatan yang bersifat produktif. Keterampilan membaca berkaitan dengan ragam tulis, sementara keterampilan berbicara berkaitan dengan ragam lisan. Keduanya semacam kegiatan dengan tujuan yang berkebalikan, namun pada akhirnya sama penting dan saling mendukung. Yang ketiga yaitu hubungan berbicara dengan menulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa tak langsung, sedangkan berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat langsung. Artinya, penulis dan pembicara berperan sebagai penyampai atau pengirim pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan melalui media tulisan dapat diperoleh dari hasil berbicara. Dan sebaliknya, seseorang berbicara dapat mengambil konsep atau informasi dari hasil tulisan sendiri atau orang lain. Dari materi yang kami sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa tujuan berbicara secara umum adalah karena adanya dorongan keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain. Sedangkan tujuan secara khusus ialah mendorong orang untuk lebih bersemangat, mempengaruhi orang lain agar mengikuti atau menerima pendapat,
menyampaikan sesuatu informasi kepada lawan bicara, dan memberi kesempatan lawan bicara untuk berpikir dan menilai gagasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.